lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya di akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan untuk pagi hari ini. Kita bahas kitab atau buku hikmah-hikmah tertutur. Kita masuk kepada judul pada bab tentang menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tema yang sangat pas buat kita. Jadi hendaknya kita ini memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati ula min kalamin nubuwati ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya di antara kalam nubuwah yang dipahami pertama kali oleh manusia adalah, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hajar terkait dengan syarah atas hadis ini menyatakan antara lain, pertama, kalam nubuwah bermakna apa saja yang disepakati para nabi, yakni yang biasa diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi yang diperintahkan oleh mereka kepada manusia. Jadi Allah memberitahu dan apa yang memang mereka perintahkan kepada manusia, yang tidak dihapus bersamaan dengan dihapusnya syariat mereka. Karena memang perintah tersebut dibebankan kepada setiap akal manusia, dimanapun dan pada zaman kapanpun. Jadi maksud merupakan bagian min kalamin nubuwah. Jadi para nabi itu senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan rasa malu di hati manusia kepada Allah. Jadi setiap nabi pasti disuruh begitu, itu maksudnya. Jadi setelah kita pernah bahas, nabi dan rasul itu berbeda. Kalau rasul dalam kitab Saksiyah itu dijelaskan, rasul itu adalah orang yang membawa syariat dari Allah, ya, orang yang mendapati wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada manusia dengan syariat yang baru yang berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya. Sedangkan yang namanya nabi itu adalah orang yang mendapati wahyu untuk disampaikan kepada manusia dari Allah, wahyu dari Allah, yang mengikuti syariat nabi dan rasul sebelumnya. Contohnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang rasul yang berbeda, membawa syariat dari yang berbeda dari syariat nabi dan rasul sebelumnya. Sedangkan Nabi Harun alaihissalam itu adalah seorang nabi, tetapi bukan rasul. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi Harun itu mengikuti, menyebarkan syariat Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul, karena syariatnya itu berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya, berbeda dengan Nabi Isa. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, nabi terakhir. Jadi
Nabi dan Rasul itu walaupun memang ada yang menjelaskan Nabi itu orang yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul itu mendapat wahyu untuk dirinya dan orang lain. Tidak, Nabi dan Rasul itu tetap berdua-duanya itu, ya keduanya itu mendapati wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasul karena dia membawa syariat Allah. Nabi Nuh itu adalah Nabi dan Rasul karena dia membawa syariat Allah yang berbeda dengan syariat Nabi Adam. Maksud syariat di sini adalah pokok ajaran yang memang menjadi manhaj, menjadi pola bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan hukum-hukum tertentu. Contoh Nabi Musa alaihissalam itu disyariatkan oleh Allah agar bertaubatnya itu dengan cara pada saat mereka itu syirik dengan cara membunuh dirinya sendiri. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha gimana? Apa? Bahwa Allah memerintahkan bunuhlah dirimu sendiri. Ini disuruh wa idh qala Musa liqaumihi innallaha gimana? Ayo. Gimana? Nah, coba. Jadi gitu. Ya kan? Kok jadi macet di sini nih? Gimana? Wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum faqtulu. Jadi pada saat api yang dibuat oleh Samiri, apa yang diberikan kepada kaumnya? Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Gitu. Jadi pada saat itu alaihissalam menyuruh umatnya ini syariatnya kalau mau tobat bunuh diri kamu sendiri. Jadi kisosnya itu sama. Sedangkan Nabi Muhammad tidak begitu, kita tidak begitu. Ya kan? Ada bahkan dalam kisosnya pun ada dia. Para Musa tidak. Ini maksudnya syariat. Tapi ada syariat yang tidak berubah dari Nabi pertama, Rasul pertama sampai seluruh Nabi. Apa itu? Tadi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi itu. Jadi kalau kita ini diperintahkan untuk memiliki rasa malu karena ini adalah ajaran leluhur dari seluruh Nabi dan Rasul. Lalu apa makna berbuatlah sesukamu fasna ma syi'ta? Kata Ibnu Hajar di sini jelaskan adalah kalimat perintah yang mengandung konotasi berita. Jadi perintah tapi berita berupa ancaman. Kalimat tersebut antara lain bermakna berbuatlah sesukamu karena pasti Allah akan membalasmu. Jadi sebenarnya ada ancamannya. Fasna ma syi'ta, kamu kerjain, ayo. Maksudnya ancaman. Allah akan membalas perbuatan kamu. Makna lainnya, ia justru merupakan dorongan untuk memiliki rasa malu. Nah, ini makna yang kedua. Fasna ma syi'ta, maksudnya jangan begitu, malu kalau kamu berbuat begitu. Ini dalam kitab Fathul Bari, ya, juz ke-17 halaman 303. Nah, rasa malu yang dimaksud tentu saja rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu ada garizahnya. Ada garizatul baqa, ada garizatul tadayyun, ada garizatul naum. Ada nalurinya. Ada naluri manusia. Ada naluri manusia ini yang dia itu mempertahankan diri. Nah, mempertahankan diri ini ada rasa gengsi, ada rasa
ego, ada rasa bangga diri. Nah, rasa bangga diri ini kadang menutupi apa? Menutupi kekurangan. Tapi ada juga rasa takut. Rasa takut kepada zat Allah. Ini naluri penampakan dari naluri Gharizatut Tadayun, naluri beragama. Nah, rasa takut ini dengan rasa bangga yang harusnya ada, itu harusnya ditundukkan dengan rasa malu. Bagaimana rasa malu itu ada? Dijelaskan di sini. Malu kepada Allah inilah yang dikaitkan dengan keimanan. Jadi malu kepada Allah itu nggak akan muncul kecuali beriman. Ceritanya gini, dalam kitab Bimul Qawimat dijelasin. Ada seorang anak, seorang laki-laki itu dengan bapaknya, seorang bapaknya itu kepada anaknya, marahin anaknya. Kamu nih harus malu. Kamu berbuat begini kok yang nggak malu. Maksudnya berbuat keburukan. Lalu kemudian Rasul pada saat itu ada menepuk bahu bapak itu. Dakku fa innal haya'a minal iman. Kata Rasul. Biarkan dia. Maksudnya bukan begitu. Jadi mendidik anak, mendidik orang supaya punya rasa malu itu bukan dengan kamu tuh harus malu, bukan begitu. Atau mempertontonkan atau meruntuhkan izah dia, kebanggaan dia, mempermalukan dia, bukan. Bukan juga membuat dia takut, bukan. Apa itu? Pupuk keimanannya. Kata Rasulullah, fa innal haya'a minal iman. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita punya beriman, punya iman, dipupuk keimanan kita, tumbuhlah rasa malu kepada Allah. Kalau gitu, kalau dia tidak malu kepada Allah, dia tidak punya iman. Tidak juga begitu. Lain lagi nanti, dia tidak boleh dibuat ulang balik. Tapi kalau kita ingin memupuk rasa malu, tanamkan keimanan kepada Allah. Contohnya gini, ada orang, wah saya malu sama bapak itu, sama si itu, saya malu sama bapak itu. Kenapa? Malu gak enak, saya ini dibantu terus, saya ini dia tuh baik sekali sama saya jadi malu gak enak, ngomongnya gak enak. Padahal orang itu gak ada masalah. Bantu orang itu pun bukan karena orang itu, karena Allah menyuruh misalnya. Coba, harusnya kan mikirnya gini, malu sama Allah yang telah memberi banyak sekali nikmat. Ya, apa malu kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat? Itu adalah keimanan. Ya. Beliau juga bersabda, likulli dinin khuluqun wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis Imam Malik. Jadi akhlak Islam yang pertama dalam kitab Bimul Qawimat, akhlak yang baik yang pertama harus dipunya oleh seseorang adalah rasa malu. Dan itu bagian dari akhlak Islam. Nah, rasa malu kepada Allah harus dibuktikan dengan meninggalkan berbagai macam keburukan dan kekejian, serta melakukan berbagai macam kebaikan dan kebajikan. Menurut Imam Al-Baydawi, hakikat malu kepada Allah adalah memelihara diri dari segala ucapan dan tindakan yang tidak Allah ridhoi. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Jadi memiliki rasa muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, malu kepada Allah. Allah beri nikmat yang banyak, makanan yang banyak, ya kan, udara yang dihirup, air yang diminum, ya, pakaian yang dipakai, kenikmatan sehat, semua nikmat-nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita. Masa kok ya nggak ngerti, masih maksiat kepada Allah? Ini harus ada. Kalau gitu orang yang punya rasa malu gak pernah berbuat dosa dong. Nah, lain lagi nanti ceritanya. Kenapa begitu maksudnya? Kalau lain lagi ceritanya, ya tadi manusia itu makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kadang dia tergelincir tapi balik lagi.
Jadi nggak menyengaja, nggak main-main, sengaja. Oh sudahlah, maksiat aja nggak apa-apa. Oh nggak bisa begitu. Nggak punya malu kepada Allah. Ya, bahkan menentang syariat Allah. Alhamdulillah. Begitu juga kita, ya, anak-anak santri, perempuan, ya kan, rasa malu itu harus paham. Malu kok kelihatan auratnya, bukan itu. Kenapa? Aurat itu memang tidak boleh diperlihatkan, gitu. Ya, makanya semangat, pakai kerudung semangat, pakai jilbab semangat, ya kan? Maksudnya kenapa? Karena perintah Allah. Nah itu rasa malu, menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Malu. Malu bertanya sesat di majlis. Malu bertanya sesat di majlis. Ya enggak ya. Jadi kalau bertanya itu ya bertanya saja. Kalau dalam hadis yang kita pelajari ya, dalam Nasr Bain Nawawiyah itu ya bertanya itu jangan banyak bertanya. Loh kok jangan banyak bertanya? Iya. Kalau bertanya itu tidak untuk 3 hal. Apa itu? Untuk dia kerjakan, ya kan? Kalau tidak bertanya itu dengan 2 hal. Ada 3 hal soalnya. Kalau untuk dia kerjakan atau untuk dia jelaskan kepada orang lain. Nah, lalu yang ketiga apa? Yang bukan keduanya. Nah ini yang bertanya yang bisa hancur. Buat beberapa bangga seperti kita bahas, nggak boleh ya. Buat kemudian gaya-gayaan aja, nggak boleh. Gitu. Ada yang tanya kan? Nggak apa-apa, masih malu bertanya, ya. Enggak ya. Jadi yang seperti ini. Jadi maksudnya malu kepada Allah ini tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi juga tidak boleh kita ini malah apa? Terlalu maksudnya gini. Itu bukan maksiat, itu kebaikan. Dia malah malu, tidak mau mengerjakan, nggak boleh. Malu padahal harus dakwah, harus menyampaikan syariat. Malu nggak mau. Loh, ini dakwah, dia nggak boleh malu. Ya, justru nggak boleh di situ karena menyampaikan kebaikan atau syariat. Nanti mungkin ada lagi di sini kalau tidak salah. Nanti ada banyak beberapa hal. Kita sampai di situ. Kalau tidak ada yang bertanya kan? Ada? Apa? Saja? Enggak? Apa? Sama mau tanya? Enggak? Ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal